Universitas Persada Indonesia YAI, yang dikenal dengan UPI YAI, didirikan pada tanggal 20 Mei 1985 dengan berbagai program pendidikan, yaitu program Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor dalam bidang ekonomi, psikologi, bidang komunikasi, dan bidang teknik. Kampus Universitas Persada Indonesia YAI berlokasi di pusat kota Jakarta, yaitu di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dengan fasilitas kampus lengkap dan modern serta dosen yang qualified, menghantarkan Universitas Persada Indonesia YAI mencapai akreditasi peringkat A dan peringkat B, serta menghasilkan lulusan yang kompetitif. Universitas Persada Indonesia YAI terbagi menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki beragam unit pendidikan, mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Adapun untuk program studi yang tersedia adalah manajemen, akuntansi, magister manajemen, dan doktor ilmu manajemen. Lalu dari Fakultas Psikologi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah psikologi, magister psikologi profesi, dan doktor psikologi. Lalu dari Fakultas Ilmu Komunikasi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah ilmu komunikasi, desain komunikasi visual, dan magister ilmu komunikasi. Lalu yang terakhir dari Fakultas Teknik terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah informatika, sistem informasi, teknik industri, arsitektur, teknik sipil, dan magister teknik sipil. Selain program studi yang beragam, Universitas Persada Indonesia YAI juga menyediakan sarana dan prasarana yang sangat mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajarnya selama di kampus. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki seperti perpustakaan, lab studio TV, lab fotografi, lab studio radio, lab desain grafis, lab bahasa, studio arsitektur, lab komputer akuntansi, lab fisika bangunan, lab bahasa Inggris, lab multimedia, lab perpajakan, lab diagnostik, lab akuntansi, lab statistik, lab CAD, auditorium, aula, YAI Mart, dan sarana olahraga. Berorganisasi juga bagian dalam budaya kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Kami menyediakan beragam pilihan UKM dan organisasi kemahasiswaan yang bisa kalian pilih sembari berkuliah di kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Universitas Persada Indonesia YAI akan terus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mampu menghasilkan alumni-alumni yang bermutu tinggi, berbudi luhur, serta bersikap mental yang profesional, berwawasan global, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 4.0, serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tersebut bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. UPI YAI, ensure your career and bright future. Sekali. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan acara dengan materi yang tidak kalah pentingnya. Kami akan memasuki sesi pemaparan materi, pengenalan pencegahan dan penanganan kekerasan atau yang disingkat dengan PPKPT, anti perundungan, anti narkoba, dan anti kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut Ibu Dr. Erdina Indrawati, Espesi Empesi. Iya, silakan Ibu Dr. Erdina. Iya, kami serahkan waktunya kepada Ibu. Selamat memberikan pemaparan materi. Ya, terima kasih
Mas Jiko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memanggilnya siapa ya ini? Anak-anak, adik-adik. Adik-adik aja ya. Kalau anak itu kok kayak, meskipun saya sudah nenek-nenek gitu ya. Tapi ya lebih baik saya menyebutnya adalah adik-adik ya. Bagaimana adik-adik hari ini? Alhamdulillah ya, Anda baik, saya juga baik. Semoga lingkungan di UPIA ini adalah baik semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kami langsung aja mulai dari materi kami yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Next Mas, jadi kalau kita lihat memang di perguruan tinggi ini ada beberapa peraturan ya, yang mana peraturan yang pertama itu di Permendikti-Ristek ya, di sini nomor 55 tahunnya nggak kelihatan 2024 ya. Nah ini tentang pencegahan lingkungan serta adanya suatu tahun yang baru ditetapkan yaitu belum lama yaitu tahun 2025 nomor 39 yaitu yang pada pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi itu harus menjamin keamanan kesejahteraan hidup di lingkungan kampus nih. Anda harus bahagia, kita dilindungi loh di kampus ini gitu ya. Dengan ketetapan menteri ini kita di kampus ini dilindungin. Nah tadi sudah dijelaskan kita harus anti kekerasan, kita ada anti bullying atau perundungan, ya terus anti narkoba. Nah ini lewatkan saja. Kita harus perlu tahu tetapi jangan dijalankan. Oke, setuju? Oke, kita lanjut Mas. Nah setelah dilihat beberapa data gitu ya, meskipun belum banyak data ini ya. Ini ada data survei dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi tahun 2020, ini ada 77% ya. Di sini dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus nih. Namun yaitu tadi banyak yang enggak melapor gitu ya di dalam kekerasan. Tetapi sepanjang perjalanan ini meningkat dan meningkat yang pada tahun 2021 sampai 2024 ini terdapat 82 kasus ya yang dilaporkan. Ya, ini yang dilaporkan. Mungkin Anda juga bisa membaca di literaturnya pada Kompas, pada media sosial yang lain. Ini banyak terjadi kekerasan seksual gitu ya. Lanjut. Next. Nah kita sekarang bahas, kita kan harus anti kekerasan gitu ya, tapi kita harus tahu kekerasan itu apa gitu ya. Ini setiap perbuatan maupun kata gitu ya, yang nantinya bisa secara fisik, secara non fisik yang berbahaya. Terutama adalah berbahaya pada fisik maupun nyawa seseorang. Ini untuk apa nantinya ini bisa dicontohkannya adalah penderitaan fisik, penderitaan seksual, psikologis yang nantinya bisa merampas kemerdekaan psikis terutama ya. Jangan sampai menjadikan Anda menjadi trauma. Makanya kita harus pahami kalau bergaul harus bergaul dengan lingkungan yang sehat gitu ya. Kalau tidak sehat dihindari. Enggak perlu dibilang pecundang, enggak masalah. Namun Anda tetap harus bergaul dengan lingkungan yang sehat. Lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada 6 macam kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis gitu ya. Tadi sudah kami katakan bahwa perbuatan dengan kontak fisik. Nah, ini kadang-kadang tanpa dengan alat bantu. Kenapa? Anda jotos gitu ya, Anda tendang gitu ya. Ini sudah merupakan suatu kekerasan fisik. Tapi kalau psikologis ya nanti salah satunya adalah menghina Anda. Anda bisa merendahkan dengan orang lain jadi sakit hati. Sakit hati itu di mana sih sebenarnya?
Nah, banyak orang yang sakit hati di sini salah. Ya, di sini tuh di dada, bukan hati, ya. Nah, ini ya. Jadi sakit hati itu ada di sini ya. Maka ada di sini sakit hatiku gitu ya. Kalau Anda sakit hati jangan ini loh saya sakit hati dikata-katain oleh orang. Nah, padahal ini adalah dada. Oke, lanjut. Nah, ada perundungan. Ini yang sering dinamakan bullying. Nah, ini sering terjadi di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, mari kita sama-sama anti perundungan. Di mana pola perilaku itu berupa kekerasan fisik ya, ataupun juga psikis yang dilakukan berulang-ulang adanya ketimpangan pada kuasa. Jadi orang yang kuasa itu biasanya suka menindas gitu ya. Ditekan misalnya nanti bisa terjadi nih ketua kelas menekan anak buahnya tidak boleh ya. Kita harus sama meskipun itu ketua kelas tapi di dalam lingkungan kampus, di dalam lingkungan kelas Anda adalah sama-sama kita belajar. Nah yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah ini kita lihat ya setiap perbuatan ini bisa tadi bisa juga merendahkan, bisa menghina, bisa menyerang tubuh gitu ya. Atau malah merusak fungsi reproduksi atau meraba-raba fungsi reproduksi. Ini juga sudah kekerasan ya. Terus yang nantinya bisa mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik dan bisa menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai dengan adanya kekerasan Anda dikeluarkan dari kampus ya. Jadi mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kampus yang aman, damai. Next. Nah, yang selanjutnya adalah diskriminasi dan intoleran. Jadi ini adalah suatu perbuatan juga dalam kekerasan yang bentuknya membedakan, mengecualikan, membatasi, memilih gitu ya. Yang nanti dikaitkan dengan adanya agama, dikaitkan dengan kepercayaan, ras dan sebagainya. Yang di sini nantinya bisa menjadikan orang-orang melihat dari intoleransi tadi, kita intelektual mentalnya, sensoriknya, serta fisiknya. Nah ini merupakan suatu jangan mendiskriminasikan gitu. Ini tadi saya lihat nih banyak yang kuliah di sini itu berbagai suku gitu ya. Tadi kan ada suku apa tadi? Saya lihat Maluku bukan Malumu loh ya. Nah itu ada Maluku, ada juga yang dari Papua. Ada juga yang dari Sumatera Barat tadi saya lihat. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah? Oke, ada juga ya yang dari Jawa Tengah. Sama, saya juga dari Jawa Tengah ya. Jadi jangan khawatir meskipun dari pelosok yang namanya sekolah, kuliah itu adalah suatu suatu mencari ilmu itu tidak hanya orang-orang kota gitu ya. Jadi meskipun Anda dari daerah, Anda harus yakin Anda kuliah di sini itu untuk bisa memperbaikin kualitas hidup. Iya enggak? Nah saya sekarang tanya nih, Anda kuliah di kampus di sini untuk apa? Untuk apa Mbak? Gak apa-apa, ini ngomong. Iya, boleh. Oh ya, Anda di sini adalah untuk menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi ya. Ya, fakultas apa Mbak? Oke, sama psikologi. Saya adalah salah satu juga. Oh ya, tadi saya belum mengenalkan diri ya. Lupa ya Allah. Saking semangatnya untuk memberikan informasi, dirinya sendiri dilupakan ya. Oke, saya akan memperkenalkan bahwa nama saya adalah Ergina Indrawati. Pada posisi di sini adalah Satgas PPKPT di Perguruan Tinggi UPI. Dan saya juga dosen Fakultas Psikologi. Besok ketemu saya lagi ya Mbak ya. Ya. Di Fakultas Psikologi akan ketemu saya lagi. Selain itu saya juga sebagai
Wakil Dekan 1 ya. Untuk itu, nah itulah perkenalan saya. Nanti kalau saya perkenalan dari CV-nya nanti kelamaan gitu ya. Jadi saya langsung aja supaya Anda kan juga kepingin kan istirahat ya. Nah betul kan, Anda kepingin istirahat kan. Oke, sekarang coba Anda berdiri dulu. Mari kita berdiri, Anda berdiri dulu. Yuk. Nanti Anda jawil ya di sebelah kanan ya. Ya, sudah Anda sebelah kanan. Nanti katakan besti dengan menjawil besti. Ayo kita serempak. Besti. Mari kita dengarkan PPKPT. Iya, silakan duduk lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Oke, next Mas. Nah, tadi banyak hal ya. Ada beberapa contoh di dalam kekerasan. Tadi ada fisik. Nah, ini ada yang fisik itu apa ya di sini? Adanya suatu penganiayaan ya. Itu adanya kerja paksa ya. Jadi terus adanya suatu pembunuhan gitu ya. Jadi kekerasan-kekerasan yang terkait dengan fisik. Nah ini next. Dan juga ada kekerasan secara psikis. Gak bisa digeser dikit ya Mas ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam fisik, psikisnya yaitu adalah apa ya di dalam pengucilan itu kan psikis ya. Nah misalnya dalam sekolah ini atau kampus ini orang yang di Sumatera atau yang bagian timur dikucilkan. Nah ini juga akan menjadikan suatu dalam kekerasan ya. Suka mengejek, nah ini yang sering terjadi, ya enggak? Suka mengejek, dasar, maaf ya saya hanya sebagai contoh jangan ditiru ya. Nah nanti nggak usah deh saya nggak jadi memberikan contoh ya. Jadi hal-hal yang mengejek itulah yang membuat nantinya dipermalukan ya, bisa mempermalukan temannya. Padahal kalau orang yang mempermalukan temannya itu adalah sebenarnya mempermalukan diri sendiri ya. Lanjut. Nah ini adalah contoh dari perundungan ya. Perundungan itu bullying gitu ya. Jadi ada seseorang ini contohnya ya, memukul, tidak ada apa-apa langsung memukul. Ya. Terus menendang, mendorong. Kan Anda juga sering ya melihat orang itu tahu-tahu merusak. Kalau di film-film itu ya, saya lihat juga langsung diambil terus dilempar tasnya. Nah ini sebenarnya sudah perundungan, tidak dibolehkan. Nanti dengan kalau Anda bergaul tentang di ekonomi, di Vkom, di psikologi gitu ya. Sama-sama mari kita ciptakan di sini adalah anti kekerasan gitu ya. Nah selain itu ada juga yang orang yang suka menakut-nakutin, mengancam. Nah ini juga perundungan. Awas ya kalau nanti saya nggak diberikan uang gitu ya, nggak boleh masuk kampus. Nah ini sudah dicegat dulu tuh di depan, dipalak kalau orang bilang dipalak. Nah ini juga tidak dibenarkan di dalam kampus. Selain itu mengucilkan, mentang-mentang orang timur dikucilkan. Kita sama, dalam suku, bahasa kita sama, yaitu di Indonesia ya. Terus juga adanya suatu, yaitu tadi perundungan ya. Jadi perbuatan inilah yang harus kita hilangkan, kita buang dengan merundung ya dengan teman-teman. Oke lanjut Mas. Nah selanjutnya adalah di sini adalah apa ya itu ya seksual ya di situ ya, adanya kekerasan seksual ya. Nah di sini dalam pelecehan itu bisa jadi tampilan fisik tubuh. Ya mohon maaf kalau Anda nanti kuliah supaya tidak mengundang rasa pelecehan gitu ya, untuk pelecehan ya harus tertutup. Nah, jangan sering terjadi kan
sininya rapi, ternyata di sininya dibolongin gitu ya. Nah, kelihatan itu. Nah, ini tolong juga mari kita sama-sama menciptakan kalau diri kita ini sudah rapi, tidak ada yang ganggu kok. Ya enggak? Kalau Anda berpakaian tidak rapi, ya bisa diganggu oleh teman-temannya sendiri. Atau mungkin enggak teman, di jalan gitu ya. Ini bisa dilakukan. Juga ya, ini juga suatu pelecehan seksual ya. Jadi suka memperlihatkan alat kelamin. Ya, ini jangan dilakukan. Meskipun gini juga ya, lelucon gitu ya. Anda suka bikin lelucon. Nah, ini harusnya jangan siul-siul aja gitu ya. Ih, cewek cantik tapi dengan siul, saya nggak bisa siul masalahnya ya. Jadi nggak bisa nyontoin. Nah, ini ya, selain itu juga hal-hal yang melupakan gambar, ya melupakan dari video gitu ya, yang nuansanya dilarang. Ya, ini merupakan dari kekerasan seksual. Next, Mas. Ya, next. Nah, ini juga meskipun hanya mengintip gitu ya, itu ternyata enggak boleh ya. Ada teman ke kamar mandi, Anda intip. Nah, ini adalah tidak dibolehkan. Lanjut aja, Mas. Ya. Adanya suatu intoleransi. Jadi di sini memaksa, biasanya suka malak gitu ya. Nah, jadi di dalam perilaku khusus kepada calon pimpinan organisasi di sini harus punya suatu latar belakang identitas di perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kekuatannya harus kita bisa mengurangi, menghalangi, tidak memberikan hak ataupun kebutuhan dari mahasiswa. Nah, ini kita harus punya suatu intoleran. Lanjut. Yang terakhir di situ adalah yang mengandung kekerasan. Ya, di sini merupakan suatu sudah ditulis ya dari mungkin surat edaran, nota dinas, pedoman. Nah, ini adalah yang mengandung dalam kekerasan. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini bagaimana adanya suatu pencegahan. Ayo kita mari sama-sama mencegah. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah punya partisipasi. Anda sendiri harus berusaha untuk membangun keadaan gitu ya, supaya akademik kita itu bisa baik dampaknya. Penting kita menciptakan lingkungan yang damai. Seperti ini kan damai kan? Loh, ini kan damai, enak gitu ya. Terus kita harus juga berpartisipasi di dalam pencegahan kekerasan, bukan hanya menjadi tanggung jawab. Bukan menjadi tanggung jawab. Nih saya salah satunya adalah ketua atau satgas di dalam PPKPT itu tadi ya. Jadi di dalam perguruan tinggi harus mempunyai suatu satgas PPKPT. Makanya ini saya sampaikan. Nah, yang kedua adalah tentang stop narkoba. Setuju enggak? Sip. Ya, jadi kita harus stop narkoba, apapun itu alasannya. Masa cuma ditinggal pacar aja Anda terus masuk ke atau minuman yang dilarang. Nah, ini bisa secara sintetis gitu ya, semi sintetis, ini obat-obatan yang dilarang itu adalah narkoba. Jadi lebih baik tidak mengenal narkoba daripada Anda mengintip narkoba. Ya, oke lanjut. Nah, ini beberapa jenis ya, ya ada suatu narkoba itu kan narkotika dan dalam obat-obatan kita skip aja. Nah, ini ada yang sintetis juga bisa lanjut. Nah, semi sintetis lanjut. Nah, ini contoh-contoh aja tetapi jangan ditiru ya. Jadi kalau mengenal kondisi seperti ini hindarkan. Lanjut. Ya. Nah, apa sih enaknya narkoba gitu ya? Lebih baik kita hindarkan. Jadi mari kita untuk menjaga suatu kesehatan fisik maupun psikis ya di sini. Ya, jadi dalam narkoba ini ya bisa merusak ya dalam kesehatan ataupun dalam psikis. Jadi nanti mental Anda ini akan terganggu. Lanjut. Ya, ini tingkat kesadaran juga bisa terganggu. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini kualitas hidup. Kalau Anda sudah kena narkoba, itu resikonya luar biasa.
Satu diri Anda, yang kedua keluarga gitu ya. Nanti masyarakat, karena masyarakat senang dengan Anda, akhirnya kalau Anda sendiri tidak merangkul, ya Anda akan dikucilkan nantinya ya. Lanjut. Nah ini dampaknya. Hal nggak seberapa dampaknya ke bertahun-tahun akan menjadi seperti ini, yang dulu cantik, sekarang cekung gitu ya. Nah ini mari kita anti narkoba. Lanjut. Nah bagaimana untuk mencegah? Nah ini harus kita lakukan secara primer, sekunder maupun secara tersier ya. Kalau yang kegiatan pencegahan yang primer itu ya masih kita lakukan. Kalau ini kan dicegah. Seperti Anda ini saya minta ya benar-benar harus menjauhi dengan narkoba. Ya, nanti efeknya itu luar biasa kesananya. Hari ini nggak kelihatan gitu ya. 10 tahun yang akan datang. Nah tadi mukanya seperti itu Anda. Na'udzubillahi min dzalik ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah yang sekunder. Sekunder ini juga coba-coba. Nggak usah lah nyoba-nyoba. Kalau nyoba kita kulineran aja. Setuju? Iya. Kulineran kita coba boleh ya. Tapi kalau narkoba no gitu ya. Selanjutnya yang pencegahan secara tersier. Nah ini yang sudah terjadi ya, yang sudah melakukan. Jadi sebaiknya tentang orang tua, keluarga, teman itu juga harus memberikan suatu dukungan. Next Mat. Nah sekarang ini yang dari seluruh materi ya, ini adalah dampaknya apa gitu ya. Nah ini yang harus kita ketahui. Nih nanti Anda menghambat pencapaian prestasi akademik ya, ataupun karir nantinya. Terus kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah yang terakhir ini drop out. Anda dikeluarkan dari kampus. Kalau ketahuan Anda adalah narkoba, kami tidak segan-segan akan mengeluarkan Anda. Ya, jadi mari kita sama-sama untuk no narkoba. Nah, sekarang ini yang harus Anda lakukan ini. Apa peran Anda ini di sini? Apa peran Anda di kampus ini? Jangan sampai cuman kuliah pulang gitu ya. Tapi juga punya, mari kita sama-sama memberantas adanya narkoba, memahami bahaya. Nah, ini peran Anda, mengembangkan potensi diri Anda, berpartisipasi aktif dalam lingkungan kampus. Mungkin besok ya ada beberapa kakak tingkat Anda, nanti Anda itu mau kemana untuk di dalam kegiatan kampusnya. Ya mungkin kalau yang punya seni, nah ada juga nanti di Anda bisa masuk ke UKM apa ini banyak sekali nanti bisa Anda lakukan. Yang selanjutnya aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar untuk dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Terus menjadi sukarelawan. Nah ini saya tanya nih, ada enggak ini mahasiswa yang mau menjadi sukarelawan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan? Ya nanti kami akan rekrut ya, jadi saya juga butuh mahasiswa yang menemani saya. Seandainya nanti bukan saya, akan ada pergantian dari pengurus gitu ya. Nanti juga kami butuh Anda untuk sama-sama bebas dari tadi kekerasan, narkoba dan perundungan ya. Terus yang terakhir yaitu kita mari sama-sama menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya. Ini yang harus kita lakukan ya, jangan sampai Anda diam ada masalah-masalah. Oke, next. Nah, kami punya Satgas ya, itu adalah namanya tadi Satgas PPKPT. Untuk sementara ada di Fakultas Psikologi di lantai 9. Ya, ini nanti kontak dan emailnya ya. Jadi mari sama-sama kita cegah ya dengan narkoba, dengan perundungan ya dan dengan kekerasan seksual. Oke, terima kasih untuk ini saya kembalikan ke MC.
Tes, ya. Baik, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Airlina. Untuk itu selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ya, ya silakan. Untuk sesi tanya jawab ada 3, 1, 2, 1 lagi. Wow, banyak 3 sekali. pertanyaan. Yang mana duluan tadi? Ini dulu. Bentar ya. Oke, silakan. Oke, sebelumnya shalom, selamat siang, pagi menjelang siang semuanya. Ibu Wardina izin, Ruth mau bertanya. Oh, Namanya dulu dong, mau bertanya Ya. nggak dikenalkan nama. perkenalkan namaku Ruth Natalia Davenko, boleh dipanggil Ruth. Saya dari Fakultas Psikologi, NIM-nya dengan NIM 2524090007. Saya ingin bertanya Bu, lebih ingin dikuatkan juga karena pasti kan teman-teman di sini kita berbeda-beda ya, punya sikap, punya perilaku, punya cara berceritanya dengan sikapnya berbeda-beda gitu. Nah, pasti ada yang introvert, ada yang extrovert gitu ya. Ada yang berani untuk ya cerita semuanya, ada yang mungkin masih tertutup gitu. Nah, karena Ibu juga termasuk dalam Satgas, saya ingin tahu juga gimana nih caranya kita sebagai maba. Mungkin kita tahu nih teman kita, mungkin dia curhat ke kita. Ataupun kita tahu karena pergerakannya, asik pergerakan, apa ya namanya ya, maksudnya gerak-geriknya ataupun kelihatannya tuh dia sedang ada dalam masalah. Dan lebih parahnya lagi kalau misalnya kita tahu orang itu sedang punya masalah apa dalam hidupnya gitu ya. Kira-kira bagaimana sih cara kita sebagai maba untuk bisa melakukan pendekatan kepada teman kita yang kita rasa punya masalah gitu. Terkait dengan kekerasan ataupun saya juga termasuk di Timika, saya dari Papua Tengah. Iya, saya merupakan finalis Duta Anti Narkoba juga kemarin dan tahu dampak-dampak serta ya bahaya-bahayanya, ciri-cirinya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap teman kita yang mungkin terkena dampak kekerasan ataupun dia sedang memakai ataupun sedang menyembunyikan terkait dengan narkoba. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu lama. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara pendekatan untuk teman kita yang mungkin saja dia melakukan atau mengkonsumsi obat itu. Seperti itu, Bu. Terkena dampaknya. Terkena kekerasannya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ruth, silakan duduk. Nanti Ya. saya, jadi begini ya Mbak Ruth. Memang kalau orang-orang yang berdampak ya dengan kekerasan itu kan biasanya malu ya untuk bercerita gitu ya. Namun kami punya satgas gitu ya. Nanti bisa di lantai 9 ya, di lantai 9 Fakultas Psikologi kami ada tempat ya untuk memberi untuk menanganin dari hal tersebut. Mungkin karena dia itu dengan temannya tidak mau terbuka gitu ya. Kami punya di situ adalah satgas ya. Makanya kenapa kami melakukan seperti ini? Kalau terjadi hal-hal segeralah lapor gitu ya, supaya tidak berkelanjutan ya. Kami tidak suka ya di dalam mahasiswa kami itu maunya tentram, aman, damai gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal seperti itu ya harus datanglah, nanti ada kami di lantai 9 Fakultas Psikologi. Besok ya, besok ketemu saya lagi ya. Oke, siap begitu ya Mbak Ruth, supaya nanti kami bisa sharing. Anda juga ada duta narkoba gitu ya. Kami adalah Satgas, saya adalah dan teman-teman itu adalah Satgas PPE, sekarang namanya adalah dulu PPKPT ya, sekarang namanya PPKPT ya. Dulu namanya Satgas PPKS gitu, sekarang sudah PPKPT ya. Begitu ya Mbak, nanti silakan kami akan memberikan tempat gitu ya. Kami punya tempat untuk di dalam pencegahan itu tadi ya.
Iya, terima kasih. Oke, Iya. terima kasih. Baik, mungkin juga nanti tadi kan Ibu nanya mahasiswa siapa yang mau jadi relawan ya Bu ya. Iya, Nah betul. mungkin Ruth salah satu relawannya ya Iya, Bu. siap. Ya. Oke, Saya tepuk tangan catat. buat Tolong Ruth. dicatat untuk ya. Ruth. Nah, nanti jadi relawan saya. Karena saya sudah sebentar lagi juga sudah ada pergantian dari pengurusan. Nah, nanti bisa Mbak Ruth bisa menjadi salah satu relawan kami untuk pencegahan ini tadi. Siap ya Mbak Ruth? Terima kasih, ini sudah ada satu. Nanti Iya. mungkin ada yang lain dari fakultas lain gitu Iya Bu, ya. tadi kalau tadi perempuan mungkin sekarang laki-laki dulu ya. Laki-laki, ya, Laki-laki ya. Saya Muhammad Fadil Ardi dari Fakultas Psikologi. Psikologi laki Nomornya nih. 25 24 0966. Bagaimana cara kampus menangani perundungan? Ya. Prosedurnya gitu. Siap. Langsung Mas, tadi kurang jelas nih Mas. Siapa namanya Mas? Muhammad Fadil Ardi. Muhammad Fadil Ardi Bu dari Oke. Fakultas Psikologi. Mas Oke. Fadil. Mas Iya. Fadil dari suku mana? Nah, saya dari Betawi atau enggak Sunda, saya nggak tahu sih. Oh nggak tahu ya, aduh udah banyak apa namanya suku ya jadi satu. Jadi Anda adalah awalnya dari Betawi. Oke, nih Mas Fadil ya dari Fakultas Psikologi. Nah kalau ditanya ya Mas di dalam penanganan suatu perundungan gitu ya, tadi kan perundungan kan? Iya betul. Ya, misalnya apa Mas dalam perundungan ini? Karena banyak terjadi di perundungan. Contohnya Mas. Contoh perundungan supaya saya juga tadi saya sudah berbicara banyak, Anda juga harus tahu nih. Sepertinya kayak pembulian gitu. Oke, jadi adanya suatu bully ya Mas ya. Oke, kalau di dalam penanganan untuk bully ya, kan orang membully itu biasanya orang-orang yang mempunyai suatu kekuasaan gitu ya. Nah Anda dianggap rendah karena dibully gitu. Nah Anda harusnya juga bukan bukan langsung untuk membalas, tetapi diterangkan dulu kenapa Anda membuli saya. Jadi harus tahu penyebabnya dulu. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru nanti bisa untuk mengatasi, gitu ya. Kalau Anda dibully terus ya, Anda bisa untuk teman itu kan banyak, gitu ya. Teman itu kan banyak, ya ambil dari teman lain. Gitu. Jangan yang teman yang suka membuli. Anda bisa pindah dengan orang teman-teman lain. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat Anda harus tinggalkan. Jangan sampai ya itu kalau dibully ya Anda harus keluar dari kelompok tersebut. Gitu ya. Gitu ya Mas. Oke Mas Ciko, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya mungkin dari sini ya, perempuan lagi ya. Berarti ini pertanyaan terakhir ya, sayang sekali ya Bu. Iya waktunya karena kita mau isoma ya sebentar lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan nama saya Dania Putri Maulia dengan NIM 25641900041. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi atau Fikom. Izin bertanya ya Ibu. Pertanyaan saya yaitu berkaitan dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Nah, pertanyaan saya, apa tindak lanjut yang dilakukan setelah mendapat laporan dari si korban dan tindak lanjut terhadap si pelakunya juga setelah mendapat laporan apabila terjadinya kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aulia ya. Dania. Oh Dania, untuk Mbak Dania. Jadi kalau Anda akan melapor, kami punya tadi yang di Mas, yang terakhir tadi Mas. Ya slide yang terakhir. Nah di situ adalah boleh Anda email, boleh Anda nanti WA ke kami, nanti kami akan panggil, nanti akan bisa kami tangani. Jadi penanganan ini adalah sudah ditangani, kami punya yang namanya Satgas PPKPT tadi. Jadi saya punya bukan anak buah ya, punya rekanan gitu ya yang nanti bisa untuk menangani kondisi seperti itu sampai
menjadikan suatu penyelesaian. Kalau hanya bisa diselesaikan di sini ya di sini. Tapi kalau memang harus sampai dihukum ya kami nanti akan lakukan dengan hukum. Jadi jangan khawatir ya. Tapi kalau bisa mari kita jaga semua itu adalah di dalam kondisi yang aman, nyaman dan tentram. Jangan sampai ini terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Sudah 3 pertanyaan. Iya betul, sebenarnya sih masih banyak ya Masih banyak yang mau bertanya. bertanya. Namun karena keterbatasan waktu dan teman-teman juga harus isoma, jadi kita harus sedikit mempercepat. Baik, sebelum itu acara selanjutnya itu penyerahan penghargaan berupa sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Dengan penuh hormat kami mengundang Wakil Ketua PKKMB Universitas Persada Indonesia IAI tahun akademik 2025-2026 kepada Bapak Jainun Mutadin SPC MPC untuk berkenan naik ke atas panggung untuk dapat memberikan penghargaan kepada Ibu Dr. Erdina. Kami persilahkan Bapak. Oke, baik, kami terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Erdina selaku pemateri kita pada siang hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jainun yang telah memberikan penghargaan kepada Ibu Dr. Erdina. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Erdina atas wawasan dan materi yang sungguh luar biasa. Betul, untuk wawasan bagi teman-teman semua khususnya untuk kita anti kekerasan, anti narkoba, anti perundungan. Jadi teman-teman jangan takut, silahkan bisa menghubungi Ibu Erdina ya Bu ya. Ya dan teman-teman tadi tes ya. Oke, setelah itu kita akan ada penyerahan hadiah untuk penanya pertama kepada Ruth. Dipersilakan naik ke atas panggung. Setelah sesi yang penuh wawasan dan inspirasi, kini saatnya kita bersantai sejenak dan menikmati sebuah penampilan musik dari Anima at Force yang akan menghibur kita. Inilah persembahan lagu dari Anima at Force. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Kita terima kasih terus langsung istirahat. Istirahat ya. Masih kok. Oh, enggak, sini aja.
Oke, terima kasih kepada teman-teman Anima at Force telah membawakan lagu medley lagu daerah. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, terima kasih kakak-kakak Anima at Force yang telah menghibur kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya, baik adik-adik mahasiswa baru Universitas Persada Indonesia YAI, tibalah waktunya untuk kita beristirahat. Siang ini akan dilaksanakan photo session dengan skema foto kelompok berjumlah 1 sampai dengan 17 orang. Bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan stempel photo session pagi, dipersilahkan langsung menuju area UMKM dan melaksanakan ibadah sholat. Bagi yang ingin melaksanakan ibadah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di area kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Sedangkan bagi yang ingin makan siang dapat menikmatinya di ruangan ini. Kami juga menghimbau seluruh mahasiswa baru untuk tetap berada di area kampus Universitas Persada Indonesia YAI dan tidak meninggalkan lokasi hingga kegiatan selanjutnya dimulai. Baik teman-teman semua, untuk pengumuman yang pertama yaitu nanti kalian sholat, boleh sholat di masjid, ada di gedung B, ya, ada di bawah ya, ada di bawah, dan tempat wudhu juga ada di sebelah kantin, sudah tersedia tempat wudhu tambahan, ya. Dan juga teman-teman yang membawa kendaraan bermotor, karena ini tarifnya mahasiswa agar flat, silakan teman-teman mendaftar di kantor parkir, silakan menunjukkan name tag kalian supaya nanti pembayarannya flat ya untuk yang membawa kendaraan bermotor. Baik, untuk selanjutnya mungkin keluarnya tidak langsung brek gitu ya. Mungkin kami mengambil dari sebelah kanan saya, silakan teman-teman ya.